Selamat Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Salah satu hal yang paling dianggap luar biasa dan kontroversial adalah berita tentang kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 menjelaskan dengan jelas. Ada orang yang mengatakan, tak mungkin ada kebangkitan orang mati. Itu membuktikan our God is a living God. Kita lihat bagaimana Yesus bangkit sebagai manusia. He's God man. Dan dia dibangkitkan karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dia dibangkitkan oleh Sang Bapa. Bukti apa yang dia katakan itu semuanya benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, percumalah seluruh kepercayaan kita. Karena itu saya memberikan kita selamat karena di bangsa Indonesia menulis hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, bukan lagi Paskah. Paskah sebetulnya itu dari kata Pesah, dan itu bukan perayaan yang hari ini, tapi waktu dia disalibkan sebagai domba Paskah. Karena itu saudara yang kasih, jangan lagi yang berkata Happy Easter, ya. Jangan lagi berkata Happy Easter, jangan lagi ngajak anak-anak cari telur, kelinci yang tidak ada hubungannya. Beritakan yang benar, yaitu Yesus Kristus sesungguhnya bangkit dari antara orang mati. Perayaan ini sebetulnya adalah tanggal 17 bulan Nisan. Kita tahu bahwa pada saat itu sejak abad keempat kita dipisahkan daripada perayaan-perayaan Yahudi, Israel. Tetapi kita harus mengerti apa yang dikatakan firman Allah. Bahwa sesungguhnya dia betul-betul mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar bangkit dan benar-benar naik ke surga. Dilihat oleh 500 pasang mata. 1 Korintus 15 menjelaskan, kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan, berarti kita belum mengalaminya. Karena kuasa kebangkitan itu seperti tema kita hari ini, yaitu the power of His resurrection. Adam yang pertama mati, tetapi Adam yang kedua, maksudnya Yesus Kristus, berasal dari sorga. Puji namanya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari bersukacita, bersukaria, karena kalaupun kita mengalami kematian tubuh ini, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus yang tidak bisa rusak, tidak bisa mati, dan tidak lagi, saudaraku, ya terbatas ruang dan waktu. Indah sekali, luar biasa, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Kita harus mengalami kematian untuk mengalami kebangkitan. Tapi ada juga, kalau Yesus datang kembali dan kita yang masih hidup, kita akan sekejap diubahkan. Saya memang mempersiapkan juga, tentu saja ada makam yang harus disiapkan. Tetapi saya harapkan saya tidak usah pakai itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang di tengah-tengah kita. Jadi jangan sekali-kali percaya hoax yang mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Kalau kita dalam hidup ini saja yang sementara ini berharap pada Kristus, firman Allah mengatakan kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Bayangkan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh macam-macam. Saudaraku mengikuti perintah Tuhan, tapi tidak ada kebangkitan orang mati. Itu sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena itu saya menyampaikan sekali lagi, selamat Hari Raya Kebangkitan. Dan Roh Allah yang di dalam kita, yang juga dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana oleh rohnya, roh kebangkitan itu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dulu. Mari hampiri teman saudara yang ada di sebelah kanan kiri muka belakang, katakan selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mati, dia telah bangkit, membuktikan dia hidup. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang luar biasa. Maut tidak bisa menguasainya. Amin. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami manusia yang berdosa.
Tapi Allah sangat mengasihi kami. Allah sangat mencintai kami. Terbukti Engkau merelakan anakmu yang tunggal untuk datang ke dunia ini, untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Yesus mati. Tapi kami percaya Yesus tidak berhenti sampai mati. Tetapi dia bangkit. Membuktikan maut tidak bisa menguasainya. Oleh karena itu kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kami percaya melalui kebangkitan-Mu Tuhan, setiap kami juga dibangkitkan dalam kehidupan kami. Kami diberikan kemenangan demi kemenangan. Kami diberikan damai sejahtera-Mu. Kami diberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih saat ini kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu, dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami tak lupa memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami, memberkati para pemimpin kami. Mulai yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Roh pengenalan akan Tuhan, Tuhan berikan atas bangsa kami. Biarlah setiap penduduk yang ada di bangsa ini, mereka boleh mengenal Engkau Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Terima kasih, berkati juga kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan-Mu juga terjadi atas kota kami. Bahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap kami menjadi gereja yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui kehidupan kami memancarkan kasih Kristus kepada mereka. Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan yang hidup, yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati gembala senior kami, berkati gembala rayon kami, para penatua kami, gembala sidang di tempat ini. Kiranya roh yang takut akan Tuhan, pengurapan yang baru senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, kami ada dalam lawatan-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh bersyukur, kami boleh bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Syukurku
Dia sudah berkorban bagi kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Buktikan kau hidup. Masa maut tidak bisa menguasaimu. Masa kematian tidak bisa menguasaimu. Sebab Engkau Tuhan, Kau Allah yang hidup. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puja lagi. Segala pujian
hidup dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami diberikan kuasa oleh Tuhan. Kami percaya kami lebih daripada pemenang. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya dia bangkit. Dia hadir di tempat ini. Sore-sore bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Syukur Tuhan, kami diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kami menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Katakan di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia, Tuhan Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Hey, sungguh besar dan Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di hadapan Yesus Tuhan.
kedahsyatannya. Imanku berkata, katakan Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia, bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku berkata tinggi Dia, bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku berkata tinggi Dia, bagi kemenangan. Ku katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yes, hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, mengangkat Dia, bagi kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat Dia, bagi kemenangan. Ku tepuk tangan dong. Ku menang.
Kita sama-sama. Hai umat pemenang. Haleluya. Lagi dong. Hai umat pemenang. Haleluya. Sekali lagi. Hai umat pemenang. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Kami hidup hanya karena kemurahan. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Tepuk tangan buat pengorbanan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah Yang terbaik ku terima dari-Mu Tuhan. terima dari-Mu. Rancangan-Mu yang terindah bagi kami. Rancangan indah bagiku. Sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sebentar sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur.
bangkitkan rohku, darahmu, oh ya, telah tercurah bagiku, pengorbanan kasih-Mu Tuhan, oh semuanya katakan kasih-Mu peduli. Kami bersyukur Engkau bangkit Tuhan, Engkau bangkit dari kematian. Ya, orapataka masyarakat, kuasa-Mu, darah-Mu, darah-Mu telah tercurah bagi pengorbanan yang sempurna. Pengorbanan, pengorbanan sekali lagi, pengorbanan, pengorbanan sempurna. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur dan hari ini kami merayakan kemenangan yang luar biasa. Amin. Bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau membuktikan Tuhan kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, inilah yang dapat kami ungkapkan dalam perayaan kebangkitan-Mu Bapa. Biarlah hati kami melimpah terus dengan ucapan syukur demi ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, ada harapan besar menanti di depan kami. Ada keselamatan yang besar, yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas perak kekayaan dunia yang ada. Kami bersyukur, sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semuanya, supaya kami mengerti dan kami terus memahami, diingatkan terus. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk, kasih tos dulu kanan kiri, katakan saya siap diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Yes, saudara menikmati pujian dan penyembahan, amin. Hadirat Tuhan di tempat ini, haleluya. Saudara, inilah ungkapan hati kami ya, para pelayan dan seluruh jemaat. Saya tahu saudara bahwa saudara datang di tempat ini karena penuh dengan ucapan syukur, haleluya. Dan saya mau katakan begini, bahwa jemaat Tuhan itu bukan menjadi penonton yang ada di depan ya. Jadi audiensi kita itu adalah Tuhan, termasuk yang ada di mimbar ini. Kita selalu dan rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Karena apa saudara? Banyak orang tidak menikmati hadirat Tuhan, hanya menjadi penonton. Karena saya yakin saudara, ketika saudara mengerti arti sebuah kebangkitan, maka rasa ucapan syukur saudara akan melebihi daripada hal-hal yang lain. Haleluya. Nah, hari ini saudara, saya akan bagikan sesuai dengan tema dari pusat, The Power of His Resurrection. Ya, kuasa dari kebangkitannya. Saudara, kemarin puji Tuhan, saya sebenarnya sudah sering nonton The Passion of the Christ ya. Jadi kemarin adik-adik kita KGC saudara menonton bareng. Wow, diulang lagi nontonnya. Mungkin sudah pernah nonton, tetapi saudara, alangkah baiknya itu terus kita lihat kembali untuk merimain kembali saudara, apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita. Saya melihat dari antara yang hadir, termasuk yang tua-tua di sini ya, ada Kopocing, Kocinsi, juga ada Pak Daniel. Saya lihat saudara yang bersama-sama menonton di tempat ini saudara, itu pada mewek semuanya. Pada nangis saudara. Karena apa saudara? Itulah kebesaran Tuhan. Bayangkan saudara, raja segala raja diludahi, dianiaya saudara. Bahkan saudara dipersekusi, saya kemarin katakan dengan cara biadab, sadis saudara. Kasar sekali saudara. Karena apa saudara? Karena dia mau lakukan buat kita semuanya. Dan puji Tuhan ada kabar baik, dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga saudara, dia bangkit dari antara orang mati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Namun bersama-sama saudara, kita akan baca ayat bacaan kita ya, sesuai dengan tema kita Filipi pasal 3 ayat 10. Kita akan baca sama-sama tentu dengan suara yang keras. Ya, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jumat kita sudah belajar bagaimana kita menderita dalam persekutuannya dengan dia, kemudian menjadi serupa juga dalam kematiannya. Nah hari ini saudara, sesuai dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa dia juga ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena kalau Yesus tidak bangkit saudara, seperti tadi Pak Arifin sudah bilang, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah saudara berdoa, sia-sialah saudara taat dengan peraturan, sia-sia saudara tidak mencuri, tidak membunuh. Ya, kalau saudara Yesus tidak dibangkitkan, maka apa yang kita lakukan saudara itu seperti sebuah kerugian. Nah, tanda bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, dia ingin menyadarkan kita bahwa apa yang kita lakukan, yaitu hal-hal yang benar, itu adalah sesuatu yang benar adanya dan baik adanya buat kita. Jadi jangan pernah berputus asa saudara melakukan kebaikan. Jangan pernah saudara berputus asa untuk saudara melakukan kebenaran. Sekalipun saudara hidup harus dengan penderitaan. Siapa bilang orang yang rajin tidak menderita? Siapa bilang orang yang melakukan kebenaran tidak menderita? Bayangkan saudara di tengah-tengah dunia ini yang gemerlapnya luar biasa saudara. Tadi pagi saudara saya bagikan bagaimana tadi pagi ada jemaat dari Batam juga ya. Dia kuliah di sini dan puji Tuhan ketemu saudara di sini sama-sama orang Batam. Maaf saudara, KTP saya masih Batam, saya mengaku orang Batam saudara ya. Nah saudara, kalau saudara lihat bagaimana kehidupan dunia gemerlap saudara, itu sangat-sangat menarik perhatian orang-orang, bahkan anak-anak muda saudara. Tanya kepada istri saya saudara, saya di sana banyak mengasuh anak-anak muda, terutama yang dari pulau-pulau saudara. Mereka yang dari desa, dari tempat yang mungkin ada hiburan dunia malam, saudara, datang ke kota yang sangat besar. Ya, karena Batam ini tidak kalah dengan Jakarta saudara ya. Nah di sana saudara ada banyak night club, tempat-tempat dugem saudara. Ya, mereka saudara datang ke tempat itu dengan polosnya. Dan mereka saudara ternyata pernah tertarik dengan hal-hal seperti itu. Maaf saudara, anak-anak gadis, ya, anak-anak remaja saudara, itu lebih tertarik kepada hal-hal seperti itu. Puji Tuhan ada gereja Tuhan, amin. Ada wadah yang tepat untuk mengarahkan mereka untuk tidak hanyut di dalam dunia, yaitu gereja Tuhan. Kami banyak mengasuh orang-orang seperti itu saudara. Kasihan kehidupan mereka selanjutnya. Diperkenalkan dengan dunia gemerlap yang sangat luar biasa. Tapi puji Tuhan kehadiran gereja juga di tempat ini akan membawa saudara kepada kebenaran. Saudara tidak akan pernah sia-sia untuk melakukan kebenaran. Sekalipun saudara atau teman-teman kuliah, teman-teman SMA saudara. Oh di mana mereka? Oh mereka kerja. Mereka sudah jadi orang sukses. Mereka hidupnya enak. Mereka hidupnya di dunia-dunia yang penuh dengan dosa dan gemerlap. Saudara dipikir mereka itu hidup enak. Tidak saudara, awalnya kelihatan enak. Itu pandangan yang menipu atau kamuflase. Kelihatannya enak tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara ada dalam kebenaran. Dan Yesus bangkit tidak menyia-nyiakan apa yang saudara dan saya lakukan hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara lihat gambar ini bagaimana kubur itu sudah kosong ya. Tidak ada lagi mayat di dalamnya. Tidak ada lagi jenazah atau tubuh Yesus di dalamnya. Saudara kalau lihat tubuh Yesus kemarin ditonton itu saudara hancur lebur. Ya saya melihat waktu saudara film itu ditayangkan. Wah memang Mel Gibson luar biasa ya saudara ya. Dia berusaha bukan mendramatisir sebenarnya. Mendekati kejadian yang sebenarnya. Kita melihat mungkin Yesus disalib. Seperti biasa-biasa saja. Tetapi ada sesuatu yang lebih lagi, dalam lagi yang dialami oleh Yesus. Yaitu penderitaan yang sangat luar biasa. Bayangin saudara dicambuk itu mata cambuknya itu seperti pancing gitu saudara. Ada beberapa, satu cambuk ada beberapa mata pancing. Kemudian ketika itu menancap di tubuhnya, ditarik kembali. Maka robeklah tubuh Yesus saudara. Wow saudara. Yesus pun saudara saya yakin secara manusia dia tidak kuat, dia tidak mampu saudara. Ada hal yang luar biasa yang dilakukan, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, namun hari ini saudara kita melihat bahwa di balik kematian itu dengan wajah
yang hancur lebur, mata yang sudah tidak lagi nampak secara jelas, tubuh yang dari ujung kaki sampai ujung rambut, bahkan saudara ketika dimahkotai duri, ya itu penghinaan sebenarnya. Saudara, Yesus mau dihina gitu saudara ya. Makanya saudara yang hari ini dihina itu biasa. Yesus dihina-hina sekali. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Saya sering bilang begini, kalaupun saudara dihina, tidak balas kejahatan dengan kejahatan, itu saudara sedang menyelamatkan orang yang jahat kepada saudara. Haleluya. Yesus saudara waktu diperlakukan seperti itu, dia mengeluarkan kata-kata pengampunan luar biasa. Bapa, ampunilah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sampai ada ide saudara ya, masukan, Pak ini film harus diputar setahun sekali, kita harus nonton bareng. Setuju ya, nanti kita nonton bareng ya. Siapkan tisu saudara. Siapkan juga popcorn ya. Karena kemarin, waduh ini ada yang masak popcorn, ini sponsor kita ya, Celiana ya. Katanya goreng popcorn sendiri, so enak popcornnya ya. Terima kasih, tepuk tangan dong. Kita akan melihat saudara bagaimana pengorbanan Yesus. Nah, kubur itu sudah kosong. Dan waktu Yesus bangkit saudara, tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Seperti gembala senior bilang saudara, ya orang yang menderita di dalam Tuhan itu akan mendapatkan upah yang luar biasa. Amin. Orang yang menderita, bukan saya berarti ngomong gini kekurangan duit, besok makan apa, itu menderita dalam Tuhan, itu salah dewe saudara ya. Mungkin karena malas, ya mungkin karena tidak kreatif dan lain sebagainya. Ya kita bukan berbicara soal ekonomi, tapi berbicara soal melakukan kebenaran. Kalau saudara melakukan kebenaran dan saudara sedang berperang melawan daging saudara, itu adalah penderitaan. Penderitaan yang sesungguhnya adalah peperangan saudara melawan daging saudara. Hari Minggu ibadah enggak? Sebab banyak saudara datang ini diperhadapkan dengan bulan, ibadah tidak, ibadah tidak, ibadah tidak. Itu pergumulan kita saudara. Namun saudara dan saya adalah orang-orang yang menang. Amin. Saudara terbukti hadir di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara kita akan baca dalam Matius pasal 28, mulai ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara dengan cepat. Kebangkitan Yesus, judulnya di sana. Ayat 1, setelah hari Sabat lewat, itu hari Sabtu ya, hari Sabat itu di Israel, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 kita baca sama-sama bagi yang bisa baca, karena fontnya kecil atau hurufnya kecil. Yang bisa baca sama-sama, ayo 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Wow saudara. Ini peristiwa besar saudara. Ini peristiwa ajaib yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Mungkin Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Mungkin ada kebangkitan yang dulu pernah terjadi saudara. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana pembuktian Yesus yang sudah mati saudara. Di mana kalau saudara kembali, saya meriman ya, saya meriman kembali bagaimana tontonan kami kemarin, Imam Kayafas saudara, mungkin dia katakan begini, kamu sudah selesai. Ya, kamu sudah tidak ada apa-apanya lagi, tidak ada pengaruhnya lagi. Sudah selesai, sudah mati. Namun apa yang terjadi saudara? Saya percaya saudara, Yesus pernah mengatakan bahwa ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terbukti saudara, waktu Maria dan Maria Magdalena saudara melihat kubur Yesus, maka terjadilah gempa bumi dan ada malaikat yang turun. Bayangin saudara, malaikatnya aja bercahaya bagaikan kilat gitu saudara, apalagi Yesus sendiri. Saudara, makanya jangan tertipu saudara dengan cover atau dengan apa yang nampak dengan mata jasmani.
Yesus saudara waktu disalibkan Imam Kayafas, ayo kalau kamu memang anak Allah, coba kamu lepaskan dirimu dari salib itu. Saudara, Yesus berdiri dalam kerendahan hati, berdiri dibalut dengan kasih yang luar biasa. Dia ingin menunjukkan bahwa dia harus mati dan menebus dosa kita. Kenapa dia harus melakukannya seperti itu? Karena saya percaya saudara, dan saya tahu dan juga termasuk saya ada di dalamnya. Saya nih orang dablek saudara ya. Sudah dikasih tahu, enggak mau dikasih tahu. Untuk itulah Yesus datang untuk orang-orang seperti kita saudara. Kalau enggak seperti itu saudara, kalau ada manusia mungkin mau terima dia dengan mudahnya, alangkah enaknya, indahnya hidup kita saudara. Yesus enggak perlu menebus seperti itu. Cukup dengan dia beritakan, kemudian dia siarkan kabar baik, kemudian banyak orang menerima Yesus saudara. Itu enak sekali yang kalau terjadi seperti itu. Tapi karena saking dableknya kita saudara, Yesus mau berkorban, mati seperti itu saudara. Hari ini saudara kabar baik buat kita. Yesus sudah bangkit. Jadi jangan lagi saudara pernah katakan Yesus mati, Yesus mayatnya diganti, dicuri saudara ya. Kemudian waktu Yesus disalib saudara, digantikan perannya oleh orang lain saudara. Itu berita bohong, itu hoax saudara ya, hoax. Karena apa saudara? Karena yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, itu adalah orang-orang Romawi sendiri. Penjaga-penjaga pada waktu itu. Bahkan mereka dikatakan firman Tuhan sangat ketakutan seperti orang mati saudara. Saudara, kadang-kadang seperti itu ya. Orang yang jauh daripada kasih karunia yang saudara anggap jauh. Seperti orang Romawi, orang Yahudi dekat sebenarnya dengan keselamatan. Tapi mereka menolak Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus, dasar mereka membenci Yesus, tetap salah. Tetap mereka tidak mau percaya saudara. Tetap tidak mau percaya. Namun orang Romawi saudara yang melihat, yang menyaksikan sendiri saudara. Luar biasa sekali. Mereka ketakutan. Bahkan waktu Yesus disalib, kepala pasukan Romawi itu bertobat terima Yesus. Orang Yahudi tetap tepuk tangan saudara ya. Orang-orang yang hafal Taurat tetap saudara bersuka cita. Karena mereka saudara sudah dibutakan. Di sini saudara tidak ada yang dibutakan. Semuanya mau membuka hati untuk Yesus. Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah hari ini saudara, apa makna kebangkitan Yesus saudara? The power of His resurrection. Yang pertama menunjukkan kealahannya saudara. Lukas pasal 24 ayat yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Nah, saudara, Yesus pernah mengingatkan mereka, Yesus juga pernah memperkatakan nubuatan akan apa yang akan terjadi dengan kehidupannya. Bahwa dia akan disiksa, disalibkan, saudara, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang berdosa pada waktu itu, saudara. Dan dia juga beritakan bukan hanya dia mati, saudara, tetapi dia bangkit. Saudara, banyak orang, saudara, hari ini menolak Yesus yang sudah secara historikal, secara fakta. Kalau saudara cek dan teliti, ya saya belum pernah pergi ke Israel saudara. Tapi di sana ada bukti saudara, fakta bahwa Yesus kuburnya ada, ya salibnya ada, kain kafannya pun ada saudara. Dan bagaimana juga murid-murid Yesus mencatat dengan mata kepala sendiri melihat dan mencatat bahwa Yesus sudah bangkit. Membuktikan bahwa dia Allah. Namun banyak hari-hari ini saudara orang ya bangga banget saudara punya tokoh-tokoh tertentu ya. Yang sudah akhirnya dituhankan saudara ya. Akhirnya dituhankan. Padahal saudara Yesus melebihi orang itu saudara. Saya tidak mau sebut saudara. Tetapi saudara mari hari ini kita melihat bahwa Allah itu luar biasa saudara. Allah itu dahsyat saudara. Bayangin saudara tokoh mana yang bisa bangkit dari antara orang mati saudara. Tidak ada saudara. Puji Tuhan kita ada di
jalan yang benar. Haleluya. Tergantung kita percaya atau enggak. Kalau percaya, saya percaya saudara akan hidup di bawah mujizat dan kuasa kebangkitannya. Yang berbicara begini, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Yesus mati kemudian bangkit, hari ini pun saudara mengalami pergumulan. Percaya, ada kebangkitan di balik kematian. Ada mujizat di balik persoalanmu. Amin. Ada pertolongan Tuhan di balik kemustahilanmu. Itu keilahiannya atau kealahannya Yesus. Sehingga saudara tidak perlu ragu lagi. Nah, yang kedua yang membuktikan kealahannya apa saudara? Dia memperkatakan sesuatu yang ilahi. Haleluya. Bayangin saudara, di tengah-tengah dia dicambuk, dihina, disalibkan saudara. Tidak ada tokoh manusia yang bilang begini, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya percaya, saya pernah katakan begini saudara, mujizat tidak akan membuat orang mampu untuk percaya atau mengaku Yesus adalah Tuhan. Belum tentu bisa saudara. Karena waktu Yesus saudara membangkitkan orang mati itu sudah didengar oleh imam. Sudah didengar saudara oleh pemerintahan gubernur bahkan Raja Herodes. Tapi dasar mereka saudara sudah dikuasai oleh kekayaan harta duniawi dan kesenangan duniawi saudara. Mereka mengolok-olok Yesus. Oh katanya kamu membangkitkan orang mati. Ditertawakan saudara. Mujizat terjadi saudara. Oh mereka biasa-biasa saja tuh responnya. Saudara yang kasih Tuhan, mujizat itu tidak 100% membawa orang kepada takut akan Tuhan. Tapi justru saudara, karena karakter ilahi daripada Yesus, itu membawa banyak orang untuk datang kepada Yesus. Makanya saudara, ketika saudara berkata, mungkin ada orang yang membenci saudara. Saudara bilang kepada orang itu, Tuhan ampuni dia. Sekalipun dia menyakiti saya dengan begitu sadisnya. Mungkin saudara melepaskan pengampunan. Bapa ampuni mereka. Saya percaya orang yang mendengar itu bertobat saudara. Orang yang mendengar itu bertobat daripada saudara tumpang tangan. Oh sembuh saudara. Tapi karakter saudara tidak berubah. Orang tidak mau datang pada Yesus. Percaya saya tidak mau datang kepada Yesus. Tapi karena ada sesuatu yang ilahi tadi saudara. Yang kealahannya muncul, yaitu karakter saudara yang baik hati. Wow, hari ini di bulan ini kita belajar kerendahan hati saudara. Itu yang akan membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Haleluya. Itu yang akan menggiring orang-orang sama seperti kepala pasukan Romawi pada waktu itu. Dia saudara tahu dan mendengar kabar-kabar tentang Yesus, bahwa Yesus ini membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Saudara, tetap mereka tidak mau percaya. Tetapi ketika kepala pasukan ini sudah melihat Yesus mengampuni ya. Kok Yesus berbuat seperti itu? Ini kalau tidak bukan manusia, tidak bisa. Ini Allah. Itu keilahian yang membuat orang bisa bertobat saudara. Makanya saudara, saya percaya roh Allah sudah ada dalam diri kita. Haleluya. Saudara mendengar kata Allah sebenarnya saudara. Kita harus banyak belajar dari orang yang memiliki kepercayaan lain. Saya tadi pagi ngomong gini saudara, ada kepercayaan tertentu ketika mereka saudara tahu bahwa itu Allahnya, ya maaf dewanya saudara. Oh mereka hormat banget saudara, hormat banget. Di Bali saudara sebelum mereka makan, mereka tidak mau makan. Mereka harus menghormati dewanya. Dipersembahkan dulu saudara. Ada tempat ibadah mereka, tidak boleh diganggu gugat saudara. Harus kudus. Tidak boleh kencing di sana gitu saudara ya. Tidak boleh ada jemuran, tidak boleh ada bangun yang lebih tinggi. Oh mereka kalau mendengar tentang kata Allah, sesuatu yang ilahi, mereka hormat banget saudara. Sangat-sangat hormat. Karena sadar saudara itu sesuatu yang punya kuasa. Pertanyaannya bagaimana dengan kita saudara? Allah kita itu bukan orang biasa. Yesus itu bukan orang biasa. Tapi ada banyak dari antara kita tidak menghormati dia. Kalah kita dengan orang lain saudara. Kalah saudara. Mereka kalau mau jalan aja saudara, maaf. Ada tempat yang dikeramatkan gitu saudara. Permisi. Takut banget mereka. Karena mereka menyangka ada Allah di sana.
Bagaimana dengan kita saudara? Sudahkah kita menghormati dia dengan kealahannya Yesus? Karena ada banyak orang tidak menghormati Tuhan hari ini saudara. Maaf. Ini harus saya ngomongkan saudara ya. Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh kasih saudara. Banyak yang datang ke gereja terlambat saudara ya. Yang kemudian saya selalu singgung ini maaf. Supaya kita sama-sama tahu saudara. Bahwa kebenaran itu harus kita sama-sama dengar saudara. Ya, kita tidak meresponi dengan benar saudara. Kenapa saya harus menyanyi lompat-lompat? Karena saya tahu dia hadir di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang banyak orang diajak menyembah dia, tidak hormat saudara gini. Bahkan saya kemarin sarankan saudara kepada anak-anak, kalau ada anak-anakku ketika ibadah dia main game, tegur dia. Ajar sejak kecil untuk menghormati Tuhan. Orang lain saja bisa hormati Tuhan. Masuk ke tempat ibadah mereka, handphone silent. Oh mereka rapi banget saudara ya. Rapi berjajar, yang perempuan dipisah dengan yang laki. Hormati ini tempat suci Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Sudahkah kita menghormati dia? Sebab dia Allah. Dia Allah saudara. Saudara, teman-teman RPC kita saudara itu luar biasa. Bukan saya mengagungkan ya, tapi ini bagian bagaimana kami mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kami sadar dia bukan manusia biasa. Kalau dia bangkit dari orang mati, itu menunjukkan kealahannya. Kalau dia Allah, kita harus menghargai, menghormati dia sebagaimana dia Allah, saudara. Seperti orang lain. Kita ini mungkin terlalu menyepelekan. Ya, terlalu bebas gitu saudara ya. Tapi dibilang bebas, jangan sampai begini saudara. Kehilangan untuk menghargai dia. Tetap harus hormat kepada dia. Respon kepada dia dengan benar saudara. Saya yakin saudara ketika saudara lakukan ini, wow, saudara saya percaya pintu anugerah semakin besar terbuka buat kita. Dan saudara berkat-berkat Tuhan turun, tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah Matius pasal 27 ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang telah terjadi lalu berkata apa saudara? Sungguh ia ini adalah anak Allah. Orang Romawi mengakui Yesus adalah Tuhan. Hanya melihat dengan modal melihat mujizat. Wow saudara. Saudara mereka orang-orang zaman dulu kalau mendengar kata Allah itu saudara. Makanya Imam Kayafas juga tidak bisa disalahkan. Yesus menyatakan diri Allah. Dikata kamu menghujat. Tidak ada yang berani-berani dia menyatakan anak Allah. Karena dalam hukum Yahudi saudara tidak ada istilah Allah punya anak gitu kan saudara ya. Tidak ada memang saudara. Makanya Yesus dikatakan kamu menghujat. Mereka menghargai Allah saudara. Mereka menghormati Allah. Ayo kita hormati Allah sebagaimana dia mesti dihormati saudara. Seperti tadi pujian dan penyembahan. Saudara bukan penonton di ada yang mimbar. Tapi pelayan-pelayan di tempat ini menggiring saudara untuk menyembah yang di atas. Haleluya. Mempersembahkan yang terbaik bukan untuk ditonton. Demikian juga yang ada di mimbar bukan serta-merta baik permainan kita kemudian show gitu. Tidak saudara. Tapi kita semata-mata untuk menyembah dia, menghormati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah yang kedua saudara kayaknya marah sama saya ya. Nah, haleluya. Ya enggak apa-apa, yang penting saya sampaikan kebenaran. Yang kedua, agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Roma pasal 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan apa saudara? Dibangkitkan karena pembenaran kita saudara. Nah kita dibenarkan. Ya. Kita saudara diarahkan Tuhan untuk menjadi orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara untuk menghadap Tuhan itu sebenarnya saudara tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kembali lagi orang Yahudi menghormati Allah luar biasa karena mereka pernah mengalami pengalaman yang pahit saudara. Mereka berhadapan muka dengan muka. Mereka harus membuat bait suci Tuhan ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Dan hanya 1 kali setahun imam masuk ke ruang maha kudus. Tidak boleh sembarangan. Karena mereka tahu kudusnya Tuhan itu seperti apa saudara. Kudusnya Tuhan, waduh.
sucinya Tuhan itu seperti apa. Kadang-kadang saudara, kekudusan Tuhan itu kalau bagi orang yang berdosa, itu seperti api yang menghanguskan. Bagi orang yang benar, itu anugerah saudara, bisa bertemu dengan Tuhan seperti Musa. Tapi bagi orang berdosa itu sangat-sangat parah saudara, api yang menghanguskan saudara. Tapi saudara, waktu Yesus disalib, di sana waktu ada di film itu, ada terjadi gempa bumi, tabir bait suci terbelah menjadi dua, tirainya terbelah menjadi dua. Dan tirai itu melambangkan begini, tidak ada sekat lagi saudara antara ruang suci dengan ruang maha suci. Kita bisa masuk dengan bebas. Makanya anugerah itu, keselamatan itu sebuah anugerah. Kita bisa masuk ke ruang maha suci. Dengan apa? Dibasuh dengan darah anak domba, yaitu Yesus. Tapi saudara jangan juga istilahnya begini, jangan menyepelekan. Ya sekarang ini hidup, hamba Tuhan banyak bilang, hidup dalam masa kasih karunia, saudara. Ya, artinya kalau kita bisa hidup itu sebuah kesempatan. Kita bisa ada dalam sebuah ibadah, saudara. Masih ada yang berbuat salah atau salah di dalam menyembah. Tuhan masih izinkan. Tuhan berikan kesempatan. Selagi kita hidup loh saudara ya. Atau selagi Yesus belum datang kedua kalinya. Nah, saya mau bagikan ini supaya saudara mengerti. Kita ini akhirnya dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dibawa Tuhan. Karena Yesus mengatakan begini. Aku pergi kepada Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dia bangkit naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagiku. Bagi kita semuanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9, baca sama-sama 2, 3, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wow saudara, saudara keselamatan itu mahal loh saudara ya. Sangat-sangat mahal, ya, melebihi daripada emas, perak, permata, kekayaan dan lain sebagainya. Bersyukurlah saudara, sudah menerima keselamatan saudara. Selama-lamanya hidup bersama dengan Yesus. Bahkan saudara ada ayat mengatakan begini, percuma kamu memiliki segala-galanya, tapi kamu tidak selamat. Sia-sia, seberapa sih umur hidup kita saudara? Kalau saudara sudah dapatkan ini, ayo pegang ini baik-baik saudara. Ayo ucapkan syukur kepada Tuhan saudara. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah yang terakhir yaitu makna daripada kebangkitan Yesus, the power of His resurrection itu adalah memberi semangat dan harapan yang baru. Tepuk tangan dulu, haleluya. Kita bacakan ayatnya, 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa saudara? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa saudara? Suatu hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara. Harapan yang pertama, sorga sudah ada, kita miliki. Itu harapan, saudara. Harapan yang kedua, Tuhan bilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara juga akan mendapatkan anugerah ketika saudara hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya banyak yang bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana dulu orang terpuruk, bagaimana dulu orang yang tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Percaya Yesus, Tuhan berikan kesempatan, anugerah, bahkan sudah diwujudkan, engkau mendapatkan harapan. Masa depan terbaik, terindah, termanis Tuhan berikan. Makanya saudara kita konsisten doakan anak-anak kita. Supaya mereka saudara punya harapan di dalam Tuhan. Mungkin saudara ada banyak kekurangan kita, kelemahan kita, modal kita terbatas, pendidikan juga yang saat-saat ini saudara sangat mahal saudara. Ya, bekerja juga saudara, persaingan sekarang sudah sangat-sangat ketat saudara. Dunia kerja, bahkan ada tips saudara untuk sepanjang tahun 2025-2026 ini saudara. Ada tips untuk tetap bisa hidup bertahan.
Ya, jangan belanja yang tidak perlu. Salah satunya. Yang kedua, jangan dulu keluar dari pekerjaan. Karena saudara begitu keluar dari pekerjaan, saudara melamar lagi, susah lagi saudara. Bertahanlah dulu di situ. Haleluya. Bertahan dulu di situ saudara. Karena apa, ini masa yang susah. Tapi saya percaya begini saudara. Anak Tuhan saudara akan bisa mendatangkan kerajaan Allah. Di bumi ini seperti di sorga. Saudara dan saya akan mengalami mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya saudara, kita yang hari ini penuh dengan keterbatasan saudara. Seperti halnya murid-murid Yesus kan. Memang orang yang mengikut Yesus itu saudara, orang-orang yang sebenarnya biasa-biasa saja. Ya, jarang orang yang kaya gitu saudara, jarang orang yang mampu gitu. Rata-rata mereka kan sudah hidup enak saudara. Tapi Tuhan bisa mengubahkan saudara. Orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Banyak mendengar kesaksian saudara. Termasuk saya membaca saudara, walaupun bukan buku rohani ya. Pak Daniel tahu ya. Siapa? Tahir siapa Pak? Dato Sri Tahir saudara ya. Itu ternyata anak Tuhan saudara. Orang biasa diangkat Tuhan menjadi orang luar biasa. Karena takut Tuhan. Bukan karena kehebatannya saudara. Ya, bukan karena kehebatannya. Saya percaya dari antara saudara yang saat ini ada di tempat ini. Mungkin kau katakan, Pak, modal saya terbatas, skill saya terbatas, pendidikan saya terbatas. Saya tidak memiliki keahlian juga yang seperti orang lain. Saya percaya ketika ada Tuhan, saudara akan hidup penuh dengan mujizat daripada Tuhan. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ayo saudara, percaya kepada Yesus karena dia sudah bangkit. Artinya kemustahilan, maka saudara Tuhan sediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Seberapa banyak saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya juga sama saudara mengalami pertolongan Tuhan. Kalau saya bilang begini, aduh kalau enggak karena Tuhan ya, aduh. Kalau saya enggak mengandalkan Tuhan, kalau saya enggak tekun, saya enggak rajin, saya mau jadi apa gitu. Karena saya tahu saudara, saya masih bisa hidup ya untuk masa depan yang jauh lebih baik. Saya percaya kepada Tuhan, saya setia kepadanya, dan saya punya iman, saya pasti menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Ini contoh-contoh saudara bagaimana banyak kesaksian, termasuk murid-murid Yesus, orang-orang sederhana dari nelayan diangkat menjadi pengkhotbah, suku guru saudara, Petrus. Orang-orang yang tidak mampu saudara, itu diangkat untuk menyiarkan kabar baik bagi banyak orang. Yang tidak pandai bicara, ya, yang gagap saudara. Karena Tuhan bisa dipakai dengan luar biasa. Orang pada heran-heran, kok bisa. Itu Tuhan kita. Tuhan senang saudara untuk mengangkat kita. Nah, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 saya bacakan buat saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, baca sama-sama saudara, ia adalah ciptaan baru. Sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, inilah the power of his resurrection. Bagaimana Yesus saudara bangkit dari antara orang mati. Memberikan semangat dan juga harapan buat kita. Di tempat ini jangan ada yang loyo lagi. Dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, sertakan Tuhan di dalamnya, maka mujizat terjadi. Kalau perkara mati kemudian dibangkitkan, bagi Yesus, apalagi hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita, dia pasti saudara bisa untuk membuat mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang para pelayan musik ya, kemudian pemuji juga untuk maju ke depan. Saudara, makna kebangkitan Yesus yang pertama menunjukkan kealahannya. Yang kedua, agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, memberi semangat dan harapan yang baru. Saudara, harapan kita yang sudah pasti, yang sangat membanggakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ini diselamatkan. Amin. Dengan penuh iman dan keyakinan. Katakan teman sebelahmu, bro,
sis. Kamu sudah diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu sebab Dia hidup. Wow ya. Semuanya bergirang ya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Semuanya. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup. Semua tepuk tangan, amin. Ada hari, ayo bersukacita dong semuanya. Dia hidup. Ku tak gentar, musuh dikalahkan, kematian dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Iblis dihancurkan. Esok hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Drum saja, semua tepuk tangan. Sebab Dia hidup. Lebih keras lagi dong. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami diberikan sukacita, pengharapan, semangat yang baru, kekuatan yang baru. Oleh karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur Bapa, kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah dibangkitkan, maka kepercayaan kami tidak sia-sia. Pengabdian kami tidak sia-sia. Penderitaan kami juga tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau Allah. Membenarkan hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami hidup di bawah anugerah daripada Tuhan. Kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Tanamkan Tuhan. Untuk terus di dalam hati kami. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan terus mujizat demi mujizat. Keajaiban demi keajaiban. Kebangkitan tidak akan ada tanpa kematian. Kami mau Tuhan, kami mengalami penderitaan apapun itu. Mungkin kami harus berdoa bagi keluarga kami. Mungkin kami harus datang di tempat ini untuk sesuatu doa yang kami harapkan dan rindukan bagi orang lain. Bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami. Karena mereka, kami terus percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada harapan. Dan kami menderita di dalamnya. Dan di balik penderitaan itu akan ada sukacita yang menanti di depan kami. Berkati seluruh umat-Mu dengan pekerjaan bisnis usaha, dengan rumah tangga Bapa, dengan studi mereka Bapa. Sekalipun mereka menderita di dalam Tuhan, mereka percaya kepada Yesus. Anak-anak-Mu di sini Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran. Maka kami yakin bahwa mujizat, kuasa kebangkitannya akan hadir juga. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Oke, shalom. Shalom. Ya, selamat happy resurrection, selamat hari kebangkitan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Gembala. Untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan, melayani ibadah Paskah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan dengan keluarga Bapak. Ya, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum itu saya sampaikan firman Tuhan Efesus 5 ayat kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayo kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih, kami kembali mengucap syukur Bapak. Pada saat ini kami sudah mendengar isi dari firman-Mu Tuhan. Ada kuasa kebangkitan daripada-Mu. Biarlah kiranya kuasa kebangkitan ini yang terus membawa kami untuk lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan, memberi kehidupan kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Engkau berkati Bapak Gembala kami di tempat ini yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hikmat marifat daripada-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Bersama dengan keluarganya, dia terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Kami percaya Tuhan perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna menyertai mereka semua. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan juga pada saat ini kami mau persembahkan sebagian apa yang kami miliki yang semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Kami tahu ini tidak dapat membalas kasih-Mu, tetapi kami mau menabur untuk peluasan kerajaan-Mu, khususnya bagi GBI Rock Bondowoso Tuhan. Biarlah gereja kami boleh menjadi gereja yang menjadi dampak untuk kota dan bangsa kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Oleh sebab itu kami akan menabur dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, untuk kami boleh melihat rancangan-Mu akan tergenap di atas kota kami. Amin. Terima kasih Bapa, dan kami percaya apa yang kami tabur, kami akan tuai lebih dari apa yang kami bayangkan Tuhan, karena Engkau yang menjaga setiap kami, memberkati kami. Kami akan memberi hanya dengan sukacita, hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi. Katakan amin. Selamat nabur. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bukti berlalu dan habis marahku, Yesusku ajaib bagiku. Dia ajaib, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis marahku, Yesusku ajaib bagiku. katakan tak berubah kasih-Nya. Mari buat Tuhan dong, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis marahku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, tapi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. ada mujizat, tapi Yesus ajaib. Saudara percaya Dia ajaib, amin. Haleluya.
kami dari tim RPC akan membawakan sebuah pujian untuk Tuhan. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Haleluya.
Haleluya. Inilah persembahan kami. Hanya karena kasih Tuhan kita boleh ada. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat. Kita sambut anak-anak kita, anak-anak Rocky untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Oke, kita akan doakan anak-anak kita ya. F, aku pahlawan kecil. Yang duduk di bangku juga, ayo anak-anak ke depan ya. Bagi anak-anak yang sudah remaja, bisa datang hari Minggu. Maaf, hari Sabtu jam 4 ibadah di tempat ini. Tuhan di pihak kita, siapa kalah? Sekali lagi, aku pahlawan, aku pahlawan. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan imanku. Tuhan di pihak kita, siapa lawan? Katakan, tidak ada. Mungkin mic yang itu aja dimatiin, tidak apa-apa ya. Yang penting mic saya nyala. Oke, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berkati anak-anak kita. Sekali lagi saya ulangi, bagi anak-anak yang sudah remaja ya, menginjak remaja, ada wadah khusus buat mereka. Ya, ibadah hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini ya. Karena tempatnya di atas sudah tidak muat ya. Khusus untuk anak kecil. Jadi yang remaja kami pisahkan.
dan itu bisa ibadah hari Sabtu jam 4. Haleluya, kita akan berdoa bersama-sama. Bersama dengan orang tua dan seluruh jemaat dan pelayan Tuhan di tempat ini berdoa untuk anak-anak kami. Bapa, biarlah mereka terus diperlengkapi dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Yang akan menggiring dan membawa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab itulah Tuhan yang akan menghantar mereka kepada masa depan yang luar biasa, yang gilang gemilang, yang menjadi berkat, yang menunjukkan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami yakin mereka akan terus dibekali Bapa. Kebenaran itu akan memimpin mereka, dan kebenaran itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos, dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang mereka. Berkati para orang tua dengan pekerjaan usaha bisnis mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Kita akhiri ibadah ini, amin. Pada hari sebab dia hidup. Sebab dia ku tak gentar, ku tak. Ayo yang semangat ya. Amin. Karena ku tak. Yang senyum dong, senyum. Tidak ada yang cemberut, semuanya semangat. Haleluya. Hidup jadi berat. Sekali lagi. Sebab dia hidup. Oh, amin. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Ya. Sebab dia hidup. Percaya saudara. Ada hari esok. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti, amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, sebelum terima berkat, ada pengumuman tambahan. Saudara nanti duduk kembali setelah berkat, karena ada makanan dan juga telur Paskah. Ada ayat di dalamnya. Oke, kita akan sama-sama terima berkat. Bapa, biarlah kami pulang membawa kekuatan ilahi, semangat yang baru, harapan yang baru di dalam Tuhan. Sebab Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kami akan bawa dalam bisnis usaha, pekerjaan rumah tangga kami, studi kami. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami terima berkat ilahi ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan bersama-sama. Amin.